Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan di Kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas terkait dengan fikih puasa. Dan pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan sahur dan keutamaan memakan sahur dan apa yang dimakan ketika apa namanya berbuka puasa dan juga sahur. Dan kita telah mengutarakan sebuah hadis terkait dengan sahur. Di situ Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Yaitu makanlah sahur karena ada keberkahan di dalam sahur. Jikalau kita fokus kepada kata tasahharu di sini, maka kata tasahharu itu adalah kata perintah. Dan perintah kaedahnya itu adalah al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menandakan suatu perkara, itu hukumnya adalah wajib. Maka kalau kita apa adanya dengan hadis Anas bin Malik di sini, berarti mengindikasikan sahur itu hukumnya wajib. Dan jikalau tidak sahur, maka berdosa. Itu jika hanya hadis ini saja yang kita jadikan patokannya. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada alasan kenapa Rasulullah SAW beliau tidak bermaksud ketika mengatakan tasahharu itu adalah kewajiban untuk bersahur karena di sini. Letaknya adalah di hadis yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata dan bercerita, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimina fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Qala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا." متفق عليه. Dalam hadis ini, di sini Rasulullah SAW mempraktekkan puasa wisol. Sedangkan yang pernah kita singgung juga bahwasanya puasa wisol itu adalah puasa yang nyambung 2 hari lebih, di mana di situ tidak ada namanya berbuka atau apalagi makan sahur. Yaitu benar-benar puasa menahan lapar dan dahaga serta nafsu, tapi itu terjadi berhari-hari secara berurut-urut. Nah, itu dinamakan al-wisol. Dari kata wasala yasilu yang artinya adalah nyambung. Dan Rasulullah itu melarang. Berarti al-aslu fin nahyi litahrim. Maka ketika Rasulullah melarang suatu hal, berarti hal yang dilarang itu hukumnya adalah haram. Dan puasa wisal itu hukumnya adalah haram karena sebagaimana yang dikatakan Abu Hurairah, Rasulullah itu melarang. Tapi ketika salah satu sahabat, dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa karena hanya dikatakan rojulun minal muslimin. Hanya salah satu laki-laki, karena memang dalam syariat kita, entah itu dalam hadis apalagi dalam Al-Quran, kalau oknum-oknum itu bukan menjadi fokus pembahasan, maka namanya tidak perlu disebut. Dan yang menjadi fokus bahasan itu adalah kontennya atau tema tertentu yang terjadi, maka itu yang akan disebut, yang akan menjadi fokus, bukan oknumnya. Maka salah seorang dari sahabat bertanya, karena Rasulullah itu melarang, cuma beliau melakukan. Maka jawaban beliau adalah, wa ayyukum misli. Apakah di antara seorang di antara kalian itu ada yang seperti diriku? Pasti jawabannya itu tidak, karena ini adalah soal, tapi biqasdil inkar. Ya, itu adalah pertanyaan, tapi maksudnya adalah mengingkari, tidak butuh jawaban. Karena pasti tidak ada yang semisal dengan Rasulullah, entah itu dengan keutamaannya, ataupun secara fisiknya, secara kekuatannya, tidak ada.
Maka dari itu Rasulullah menyebutkan alasannya, yaitu dengan mengatakan inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Yaitu tidur, aku tidur saja, Allah Subhanahu wa taala itu memberikanku makan dan juga memberikanku minum. Walaupun mayoritas ulama itu menyatakan hadis ini secara kinayah, secara apa namanya, bukan makna tersurat tapi makna tersirat. Yang dimaksud adalah Rasulullah itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala selevel dengan orang-orang yang makan dan minum secara normal, walaupun beliau tidak melakukannya, tapi kekuatannya itu sama seperti orang yang makan dan minum secara rajin, secara normal. Dan sebagaimana yang telah kita gambarkan bahwasanya hal ini terjadi ketika seseorang memiliki hobi tentang suatu pekerjaan, suatu kegiatan, maka tidak ada dalam benaknya itu rasa lapar. Walaupun lapar mungkin, tapi itu akan bisa ditahan. Kan dia saking sukanya dengan hobi ini. Namanya makan dan minum justru akan tersampingkan. Nah, dan hubungan hadis ini dengan hadis sahur tadi, yaitu karena Rasulullah itu melakukan puasa yang itu nyambung-nyambung, maka di dalamnya itu tidak ada sahur. Berarti dengan kata lain, Rasulullah itu memerintahkan untuk makan sahur, tapi beliau juga tidak melakukan. Maka setiap perintah, kemudian ada di suatu saat, ada suatu ketika Rasulullah itu menyelisih perintahnya, maka mengindikasikan perbuatan tersebut hukumnya adalah sunnah, bukan sampai ke wajib. Itu adalah kaidah di dalam usul fiqh. Dan seperti inilah Rasulullah itu terus dengan keras melarang para sahabat untuk berpuasa wisal sehari, 2 hari, dan seterusnya. Bahkan sampai Idul Fitri, karena sampai dilihatnya hilal, yaitu hilal Syawal. Seperti itu. Ini adalah murojaah kita di pertemuan yang sebelumnya, dan kita pertegas lagi di pertemuan hari ini, dan kita lanjutkan di hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur," dan seperti ini juga sudah kita singgung, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdu lahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang lam yada', belum meninggalkan atau tidak meninggalkan, karena kata lam itu sendiri itu makna aslinya adalah belum, sesuatu yang belum dilakukan, tapi terkadang di beberapa kondisi kata lam itu maksudnya adalah tidak dilakukan secara terus-menerus. Karena kata la itu sendiri, huruf la, bukan lam, tapi la, itu lebih kepada sesuatu yang tidak dilakukan ketika itu. Walaupun juga memiliki makna yang mirip juga terkadang juga apa namanya, istilahnya digunakan untuk mengkabarkan, menginformasikan sesuatu yang tidak dilakukan terus-menerus. Itulah. Hanya saja lam itu lebih kuat penekanannya, bahkan di dalam kata lam itu sendiri itu mengandung kata larangan. Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang belum meninggalkan atau tidak meninggalkan secara terus-menerus perkataan dusta, karena zur itu juga memiliki makna kadhib. Walaupun azur itu lebih umum daripada kadhib itu sendiri, karena kadhib itu dustanya, sedangkan zur itu secara umum yaitu al-ma'siyah, maka semua perkataan yang itu nilainya adalah maksiat, entah itu bohong, al-kadhib, ataupun kalam fahish, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan yang tidak layak, dan itu semuanya masuk dalam kategori azur, karena azur itu lebih dinisbatkan kepada al-qaul, yaitu perkataan. Baik. Maka perkataan yang diidhafahkan, disandarkan kepada kata zur itu memiliki makna perkataan yang tidak layak secara umum. Wal amala bihi, dan ini adalah penegas bahwasanya sebagian niat seseorang yang diucapkan dengan lisannya, dilafatkan dengan lisannya, maka itu mengandung catatan dalam artian dia masuk dalam kategori qaul. Kalau niat tersebut adalah buruk, contoh seseorang itu ingin mencuri, kemudian dia belum melakukan pencurian tersebut, tapi mengatakan, aku ingin mencuri ini dan ini. Maka dia masuk ke qaul zur. Tapi jikalau dia melakukannya, maka dia masuk juga di kategori al-amal bihi. Berarti 2 dosa yang dia lakukan. Perkataan yang dia ucapkan dan perbuatan yang dia lakukan. Ini terkait dengan catatan amal seseorang. Baik. Wal jahal, al-jahal itu secara spesifik adalah apa namanya, kebodohan, tapi yang dimaksud dengan al-jahl di sini adalah
seseorang yang tidak mau mengetahui atau istilahnya tidak mau tahu terkait dengan mana yang baik, mana yang buruk. Atau dengan kata lain orang yang tidak mau belajar. Sudah, yang namanya urusan agama itu urusan para ulama. Padahal seharusnya urusan agama itu adalah urusan individu dan pribadi. Maka dari itu kita tidak boleh jahil. Maka al-jahl di sini dikatakan oleh para ulama, maksud dari al-jahl dalam hadis ini adalah al-ma'siyah secara umum. Maka ini penyebutan secara umum yang sebelumnya itu disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah, yaitu al-qaul dan amal. Baik. Tapi ini secara umum adalah kemaksiatan, entah itu berupa perkataan ataupun perbuatan, yang mana dampaknya adalah falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Falaisa lillahi haja di sini berarti dengan simpelnya kita bisa sebut dalam bahasa Indonesia, Allah itu tidak ada kepentingan lagi dengan orang tersebut. Atau dengan bahasa syariatnya bahwasanya Allah sudah tidak akan lagi ngasih pahala ketika puasa seseorang itu dicampuri dengan perkataan atau perbuatan yang tidak baik. Dan jikalau Allah SWT tidak mau berurusan, berarti mengindikasikan yang hilang adalah pahala. Tapi perbuatannya itu tetap sah dengan kesimpulan bahwasanya seseorang yang berpuasa, tapi di dalam puasanya di situ ada seseorang berkata perkataan yang buruk, kemudian atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk juga. Yang terjadi adalah puasanya sah dan dia tidak diwajibkan untuk mengqadha di lain hari, tapi pahala puasa dia di hari itu hilang karena Allah SWT sudah tidak mau berurusan dengan yang seperti itu. Ini adalah hadis dari Abu Hurairah yang kita pertegas kembali di pertemuan hari ini. Baik. Terus kemudian hal atau salah satu perbuatan yang diperbolehkan, jikalau yang sebelumnya kita membahas hal-hal yang dilarang untuk kita lakukan di dalam puasa seperti wisol, seperti berkata baik atau berkata buruk dan berbuat perbuatan yang buruk, maka di sini hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan perkara yang diperbolehkan di dalam puasa untuk dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa. Yaitu Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im, wa yubashiru wa huwa sha'im, walakinnahu amlakukum li'irbih." Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayah fi Ramadan. Dalam hadis Aisyah, dan di sini riwayat Bukhari Muslim, dan dalam lafaz Muslim tidak disebutkan fi Ramadan, tapi dalam riwayat Bukhari dipertegas bahwasanya perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah itu di bulan Ramadan, mengindikasikan jikalau itu perbuatan-perbuatan yang akan kita sebutkan itu dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, maka selain daripada Ramadan, di puasa sunnah selain daripada Ramadan itu lebih diperbolehkan lagi. Dan perbuatan itu apa saja? Ada dua yang disebutkan oleh Aisyah. Pertama adalah yuqabbil, dari kata qabbala yuqabbilu. Kalau qabbala yaqbalu, berhadapan atau menerima. Tapi kalau qabbala yuqabbilu maknanya lebih dalam lagi, arti yang bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah mencium. Berarti bertemunya itu bukan hanya bertemu hadap-hadapan, tapi kalau qabbala yuqabbilu itu bertemunya sudah nyambung secara fisik. Maka dari itu disebut dalam bahasa Indonesia mencium. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Aisyah mengatakan kana. Memulai dengan kata kana, setiap hadis yang kita temukan diawali dengan kana Rasulullah, itu mengindikasikan bahwasanya perbuatan tersebut itu sering dilakukan, bukan hanya sekali. Kalau hanya sekali, itu biasanya hanya mengatakan inna Rasulullah dengan taukid aja. Tapi kalau menggunakan kata kana yakunu, maka ini mengindikasikan itu salah satu kebiasaan atau perbuatan yang sering dilakukan. Yaitu Rasulullah mencium Aisyah ketika beliau berpuasa. Kemudian juga beliau melakukan mubasyarah. Mubasyarah itu adalah qabla al-jima'. Yaitu kalau dalam bahasa kita disebut dengan istilah bermesraan antara suami istri, tapi tidak sampai ke jima'. Nah, ini adalah namanya mubasyarah. Dua hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan dipertegas lagi wa huwa sha'im. Dan beliau dalam kondisi berpuasa. Terus kemudian dikasih catatan
Walakinnahu amlakukum li'irbihi. Beliau adalah orang yang paling bisa menahan irb. Irb itu seperti dorongan syahwat. Keinginan syahwat. Maka dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan hukum asalnya mencium istri atau bermesraan dengan istri atau sebaliknya yaitu ketika istri juga berpuasa itu boleh dilakukan. Walaupun di puasa Ramadan seperti seperti hari-hari di bulan Ramadan ini sekarang. Itu boleh dilakukan dan itu bukan pembatal puasa. Tidak membatalkan puasa seseorang yang mencium istrinya ataupun bermesraan dengan istrinya. Tapi ketika Aisyah menyebutkan walakinnahu amlakukum li'irbi, itu mengindikasikan bahwasanya bisa jadi perbuatan atau dua atau salah satu dari dua perbuatan tersebut ini menjadi pembatal puasa. Yaitu bukan secara langsung tapi dia wasilah, perantara. Yaitu ketika seseorang mencium istrinya tapi yang terjadi berikutnya adalah ejakulasi. Inzal. Maka inzalnya itulah yang menyebabkan puasanya batal. Tapi menciumnya itu secara tidak langsung berperan. Karena dengan mencium terjadi inzal. Atau juga mubasyarah, yaitu bermesraan, walaupun tidak sampai jima, tapi bisa jadi bermesraan itu menyebabkan inzal atau ejakulasi. Maka ini juga menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Karena Aisyah mempertegas di sini walakinnahu amlakukum li'irbi, dengan kata lain syaratnya adalah seseorang itu bisa menahan nafsunya agar tidak kebablasan lagi. Kalau hanya sebatas bermesraan dan mencium tidak masalah, itu tidak membatalkan puasa, silakan dilakukan dengan syarat tidak kebablasan. Itu maksud dari hadis Aisyah di sini. Baik, kita lanjutkan lagi di hadis berikutnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW ihtajama wa huwa muhrim, wa ihtajama huwa sha'im, rahul Bukhari. Dan dalam hadis berikutnya, dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ata ala rajulin bil baki' wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala aftara al-hajim wal mahjum. Rawahu al-khamsah illa Tirmidzi wa sahhu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجمه وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Tiga hadis ini berbicara pada tema yang sama, yaitu terkait dengan al-hijamah. Sedangkan al-hijamah yang perlu kita terjemahkan, jikalau sebagian dari kita kurang familiar, yang namanya al-hijamah artinya adalah mengeluarkan darah dari tubuh untuk penyembuhan atau yang biasanya disebut dengan istilah bekam. Seseorang bekam, berarti kan mengeluarkan darah dari tubuh. Baik. Terkait dengan bekam itu sendiri, itu adalah salah satu cara Rasulullah itu untuk menyehatkan badannya. Tapi ketika pembahasan itu kita bawa dalam puasa, maka di sini kita akan menemukan berbagai macam pendapat dari kalangan ulama. Yaitu terkait dengan hukum hijamah khusus bagi orang yang berpuasa. Apa hukumnya? Boleh dilakukan atau tidak? Atau menjadi penyebab batalnya puasa seseorang atau tidak. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat di dua pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah pendapatnya mayoritas ulama. 3 madhab selain Hanabilah. Yaitu pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, sama Syafi'iyah. Mereka menyatakan bahwasanya yang namanya hijamah, yang namanya bekam, itu tidak membatalkan puasa seseorang. Jikalau tidak membatalkan puasa seseorang, berarti jikalau dilakukan tidak menyebabkan dosa. Baik. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah riwayat Bukhari yang pertama ini. Yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Sebagaimana yang tadi kita singgung, di sini Abdullah ibn Abbas mengatakan anna. Mengindikasikan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak sering dilakukan oleh Rasulullah. Tapi informasi yang pertama dikatakan itu adalah wa huwa muhrim, yaitu Rasulullah dalam kondisi ihram. Dan hadis ini
Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika Rasulullah itu ihram di haji wada. Haji wada berarti kan haji yang terakhir. Haji yang dilakukan di tahun 10 Hijriah. Nah, terus kemudian dipertegas juga bahwasanya Rasulullah juga melakukan hijamah dan posisi beliau adalah shaim, puasa. Mengindikasikan hadis ini adalah hadis terakhir terkait dengan hukum hijamah. Maka kesimpulan dari mayoritas ulama bahwasanya yang namanya hijamah itu dahulunya pernah dilarang bagi orang yang berpuasa. Yang jikalau dilakukan bisa menyebabkan batal puasa seseorang. Tapi ketika haji wada, terus kemudian puasa di dekat-dekat sekitaran waktu sebelum Rasulullah itu meninggal, Rasulullah melakukan hijamah juga. Sedangkan beliau dalam kondisi puasa. Sedangkan perbuatan yang beliau lakukan itu pasti bukan perbuatan yang haram, itu pasti. Maka dari itu, perbuatan hijamah di bulan Ramadan atau ketika kondisi puasa itu bukan perbuatan yang haram dan tidak membatalkan puasa, atau dengan kata lain bahwa hadis ini adalah hadis yang nasikh. Hadis yang menghapus hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya adalah hadis yang kita sebutkan di yang kedua, yaitu dari Syaddad ibn Aus. Bahwasanya Rasulullah SAW, beliau mendatangi salah seorang di Baqi, yang di Mekah ya. Dan ketika dia itu melakukan hijamah bekam di bulan Ramadan, maka Rasulullah pun menegaskan aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang melakukan hijamah walaupun dia tidak membekam diri sendiri, tapi dia yang melakukan bekamnya, itu dianggap aftar, telah batal puasanya. Terus kemudian al-mahjum, yaitu orang yang sedang dibekam. Berarti dua orang itu dianggap batal puasanya. Dan ini adalah madhabnya Hanabilah. Maka dari itu hadis yang kedua ini salah satu perawinya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang mana menjadikan hadis ini sebagai dasar bahwasanya yang namanya bekam itu membatalkan puasa. Tapi Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mempertegas madhabnya beliau, yang mana beliau itu mengikuti madhabnya mayoritas ulama atau jumhur, maka beliau menyantumkan hadis Anas ibn Malik di sini. Yaitu ketika Anas bin Malik mengatakan awwalu ma kurihatil hijamah lis-shaim, yang namanya bekam itu pertama kali dilarang karena sebelumnya itu selalu dilakukan, yaitu untuk orang yang berpuasa. Tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu berpuasa. Terus kemudian Ja'far ibn Abi Thalib, yaitu sepupunya Nabi SAW, melakukan bekam sedangkan dia berpuasa. Maka ketika itu dilakukan pas awal-awalnya, Rasulullah SAW melihatnya telah melakukan bekam tersebut. Rasulullah pun menegaskan aftar hadan, yaitu dua orang ini, Ja'far dan juga yang menghijamai dia, yang membekam dia, dinyatakan telah batal puasanya. Maka ini adalah hukum yang pertama. Kemudian dikatakan berikutnya adalah summa. Kata summa di dalam bahasa Arab itu selalu mengindikasikan jeda waktu yang panjang antara satu kejadian dengan kejadian yang berikutnya. Maka kalau kita menemukan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis kata summa, maka itu mengindikasikan kejadian yang ada jeda waktu yang panjang. Kalau yang dekat itu menggunakan waw ataf. Tapi kalau summa berarti kan ada jeda waktu yang panjang. Nah, dikatakan summa rakhasan Nabi, berarti kemudian dalam beberapa waktu yang akan datang, lumayan panjang, Rasulullah itu memberikan rukhsah, mengecualikan. Setelah itu bahwasanya yang namanya hijamah ataupun bekam itu boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Berarti tidak membatalkan atau tidak masalah. Wa kana Anas, nah setelah itu ini periwayat hadis Anas bin Malik melakukan hijamah berdasarkan riwayat atau hadis yang dia saksikan ini, melakukan bekam sedangkan dia berpuasa, dan itu menunjukkan bahwasanya puasa dia tidak batal. Baik. Hadis yang ketiga ini berarti mempertegas madhabnya mayoritas ulama bahwasanya hijamah ataupun bekam itu dahulunya dilarang bagi orang yang berpuasa. Dan itu bisa menyebabkan batalnya puasa seseorang. Tapi di
waktu kemudian di akhir-akhir Rasulullah SAW itu hidup sebelum beliau meninggal, mempertegas bahwasanya hijamah itu tidak lagi membatalkan puasa sehingga boleh dilakukan walaupun orang tersebut sedang berpuasa. Baik. Dan yang mempertegas lagi adalah perkataan Abdullah ibn Abbas dan juga perkataan Ikrimah ibn Abi Jahal, bahwasanya mereka berdua mengatakan as-sawmu ma dakhal, as-sawmu mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Yang namanya puasa itu adalah menghindarkan diri dari sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, sesuatu yang masuk, bukan dari sesuatu yang keluar. Maka mengindikasikan yang namanya bekam itu kan mengeluarkan cairan, terkhusus di sini adalah darah, dari tubuh seseorang. Berarti itu tidak menyebabkan batalnya puasa seseorang. Itu adalah kesimpulan dari hukum terkait dengan bekam dalam kondisi seseorang itu sedang berpuasa. Baik. Tapi Oke, berarti kita nyatakan bahwasanya yang namanya bekam itu hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh saja dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Tapi yang namanya hukum mubah itu bisa naik dan bisa turun. Seperti tadi, yaitu mencium istri ataupun bermesraan dengan istri itu juga bisa menjadi penyebab sesuatu yang dilarang. Yaitu ketika seseorang melakukan bekam sedangkan dirinya adalah sudah lemah. Orang secara fisik sudah lemah. Secara usia mungkin karena juga sudah tua. Kemudian dia berpuasa, yang mana jikalau dia tidak melakukan bekam, seharusnya dia kuat, atau biasanya dia kuat. Tapi dia kok nekat melakukan bekam, yang menyebabkan dirinya tambah lemah atau lemas, dan bisa menyebabkan dia berhalangan untuk melanjutkan puasa. Maka hal ini menyebabkan atau menjadikan yang namanya bekam itu wasilah kepada perkara yang haram, yaitu orang mencari-cari sebab agar puasanya batal. Maka ini adalah perbuatan yang haram juga. Dan itu dipertegas dengan perbuatan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau dahulu melakukan bekam ketika beliau berpuasa. Tapi ketika beliau sudah tua, beliau meninggalkan bekam dalam kondisi puasa. Jadi beliau bekamnya hanya ketika tidak puasa. Baik, itu adalah tambahan dari hukum berkaitan dengan bekam bagi orang yang sedang berpuasa, yaitu jangan sampai itu menjadi sebab batalnya puasa seseorang karena menjadi lemah dan tidak kuat. Baik. Kita lanjutkan di hadis berikutnya lagi, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa sha'im. Rawah Ibnu Majah bi isnadin dha'if. Wa qala Tirmidzi la yasihhu fihi syai'un. Baik. Hadis ini yang ini sering juga dibahas oleh sebagian ulama terkait dengan hukum iktihal. Iktihal itu memakai celak ya, sesuatu hiasan atau sesuatu yang kita pakai di mata kita. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Maka kalau orang-orang Arab itu ya laki-laki ataupun perempuan, mereka memakai celak mata. Kalau di Indonesia mungkin lebih perempuan yang melakukannya. Yaitu Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah melakukan iktihal atau celak yang memakai celak di matanya di bulan Ramadan sedangkan beliau dalam kondisi shaim, berpuasa. Ini mengindikasikan bahwasanya yang namanya memakai celak itu tidak membatalkan puasa. Walaupun sanad hadis ini adalah dhaif dan juga dipertegas oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya tidak adalah yang pertama adalah sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Dan dipertegas oleh kalangan ulama bahwa saya masuk itu melalui kerongkongan, tenggorokan. Semua hal yang masuk melalui tenggorokan, entah itu makanan atau bukan makanan. Contoh ketika seseorang itu nelan batu, kerikil, atau sesuatu yang bukan makanan, tapi melalui kerongkongannya, maka itu sudah menjadi pembatal puasa. Karena kata al-aklu dalam bahasa Arab itu adalah memasukkan apapun itu ke dalam tubuh seseorang melalui tenggorokan dirinya. Itu dinamakan al-aklu. Dan al-aklu itu adalah salah satu pembatal puasa yang disepakati oleh seluruh kalangan ulama. Dan yang namanya memakai celak di sini berarti kan tidak memasukkan barang ke
tenggorokan. Tapi bisa jadi apa yang dipakai di mata seseorang, ya seperti itu memakai celak, berarti kita bisa kiaskan juga memakai apa namanya obat mata, tetes mata. Nah, itu kias dengan memakai celak. Nah, hukum asalnya sesuatu yang dipakai di mata itu tidak membatalkan puasa. Kecuali jikalau seseorang memasukkan sesuatu dari matanya, atau telinganya, atau hidungnya selain daripada mulutnya, tapi kok kemudian melalui tenggorokan. Maksudnya masuk ke dalam tubuh kita dan lewat di tenggorokan kita. Maka itulah yang bisa menyebabkan batal puasanya. Tapi hukum asalnya tidak. Karena tidak dikatakan sebagai al-aklu, sebagai memakan. Karena tidak melalui tenggorokan. Tapi kalau sudah melewati tenggorokan, entah itu masuknya lewat mana saja, hidung ataupun mata ataupun telinga, maka itu menjadi pembatal dari puasa seseorang. Baik, itu terkait dengan hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai pembatal puasa, tapi ternyata bukan. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya. Itu dari Abi Hurairah radhiallahu anhu, karena ini sudah masuk kepada pengecualian di dalam puasa. Ada beberapanya yang sudah familiar di kalangan kita, tapi insya Allah ada beberapa informasi baru yang akan kita ketahui dari hadis-hadis yang akan kita sampaikan di sini. Baik, hadis berikutnya yaitu dari Abu Hurairah radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw sharib falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqahu muttafaqun alaih. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استسقى فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. Baik, ada 3 hadis di sini yang berbicara dalam satu tema yang sama, yaitu terkait dengan makan dan minum dalam kondisi lupa, sedangkan seseorang itu sedang berpuasa. Di hadis yang pertama dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang nasiyayansa, lupa. Wa huwa sha'im, dia dalam kondisi puasa. Dan apa yang dia lupakan, dia lupa kalau kondisi dia adalah puasa. Maka dari itu dia makan atau minum, atau kedua-duanya. Terus lalu bagaimana sikap dia jikalau dia kemudian ingat, oh ternyata hari ini puasa, tapi sudah terlanjur makan dan minum. Maka dari itu apa? Fal yutim. Nah, ini adalah perintah Rasulullah SAW. Yaitu lanjutkan, sempurnakan dari kata tamam. Saumahu, yaitu puasanya. Jadi perintahnya adalah melanjutkan puasa, bukan terus kemudian melanjutkan makan dan minum. Sehingga makan dan minum yang berikutnya, yang disengaja, itu menyebabkan batal puasanya. Itu tidak boleh dilakukan. Karena perintahnya adalah fal yutim wal amru yufidu al wujub. Yaitu yang namanya perintah itu hukum asalnya menandakan kewajiban perbuatan tersebut. Lam di sini adalah lam perintah. Baik, yaitu wajib untuk melanjutkan fa innama at'amahu Allah wa saqah. Yang sesungguhnya kenapa terjadi seperti itu? Karena memang Allah itu menghendaki, yaitu Allah itu ingin memberikan makan bagi orang tersebut atau memberikan minum bagi orang tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Berarti ini kan salah satu kenikmatan, kemurahan dari Allah SWT, atau bisa disebut ini adalah salah satu rahmat Allah SWT kepada seseorang. Baik. Ini adalah terkait dengan makan dan minum dalam kondisi yang lupa. Ketika makan dan minum lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketika di tengah-tengah makan kok kemudian ingat, maka wajib bagi dia mengeluarkan semua dan menjauhi semua yang ada di sekitarnya dari makanan dan minuman. Kalaupun ada makanan atau minuman yang belum ditelan, itu wajib dibuang, wajib dikeluarkan. Itu ketika seseorang ingatnya di tengah-tengah sedang makan atau minum ketika dia puasa. Kalau dilanjutkan, maka membatalkan puasanya. Dan dipertegas dalam riwayat Hakim bahwasanya man aftara fi Ramadan nasiyan. Barang siapa yang iftar, berarti makan makanan. Walaupun hadis yang kedua ini sifatnya lebih umum karena aftara yuftiru itu bukan hanya makan dan minum, dan ini mencakup hal yang lain juga. Tapi perkataan Rasulullah berikutnya itu mengindikasikan bahwasanya aftara di sini ini adalah yang dimaksud makan dan minum sebagaimana hadis yang
sebelumnya ini. Yaitu barang siapa yang melakukan iftar di dalam puasa Ramadan, tapi dia dalam kondisi lupa, fala qada'a alaih. Dia tidak diwajibkan qada. Berarti puasanya sah dan tidak batal, wala kafarah, dan juga tidak wajib kafarah. Kenapa seperti ini? Karena seseorang yang membatalkan puasa Ramadan secara sengaja, tanpa ada udur syar'i, tanpa ada alasan syar'i, dia hanya rasa cuman haus yang seharusnya dia bisa menahan, tapi terus kemudian karena haus sudah nggak kuat, mau buka saja, atau dengan yang disebut dengan istilah anak-anak sekarang itu istilahnya mokel ya, mokel, yaitu makan dengan sengaja di siang hari Ramadan untuk membatalkan puasa tersebut. Maka apa? Tidak hanya kodok yang wajib bagi dia untuk dilakukan di lain hari, tapi dia wajib juga kafarah. Dan kafarah di sini yang rajih dari kalangan ulama yaitu kafarah mughalladah. Kafarah mughalladah adalah kafarah yang paling berat di dalam syariat Islam, yaitu berupa pertama, pilihan pertama adalah idqur raqabah mu'minah, yaitu memerdekakan budak, dan budak tersebut harus Islam. Nggak boleh budak yang non-Islam. Tapi untuk zaman sekarang, sulit untuk mencari budak. Maka turun ke pilihan yang kedua, yaitu saum syahrain mutatabi'in. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dalam hal ini, jikalau seseorang 1 hari saja berbuka puasa dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, maka dia wajib mengqadha di lain hari. Nah, setelah mengqadha di lain hari, dia juga diwajibkan kafarah, yaitu tadi puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jikalau tidak mampu karena mungkin usia, maka pilihan ketiga adalah it'am sittina miskin, yaitu memberikan makan sebanyak 60 orang miskin, 60 porsi. Itu adalah pilihan yang ketiga terkait dengan kafarah ini. Adapun para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan jikalau seseorang itu berbuka secara sengajanya dilakukan setiap hari, bukan hanya 1 hari. Karena 1 hari saja sudah menyebabkan kafarah seperti ini. Nah, adapun jikalau seseorang itu melakukan berbuka puasa secara sengaja tanpa alasan syar'i, alasan yang dibenarkan dalam syariat, 2 hari atau 3 hari atau mungkin banyak hari di bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan, maka yang rojih, yang kuat dari pendapat kalangan ulama adalah dia tetap dibebankan kafarah 1, yaitu pilihan dari 3 hal tadi. Dia melakukan itu. Tapi jika lo dilakukan di 2 Ramadan atau 3 Ramadan, berarti dikalikan saja. Yaitu di 1 kali Ramadan, dia wajib kafarah. Berarti kalau 2 kali Ramadan, walaupun di situ mungkin ada 1 hari saja yang dia sengaja batal, atau mungkin 2 hari atau 1 minggu, tapi tetap 1 Ramadan itu terkena 1 kafarah saja. Itu adalah pendapat yang saya pribadi kuatkan dari kalangan ulama terkait dengan kewajiban kafarah bagi orang yang sengaja untuk berbuka di bulan puasa, di bulan Ramadan ketika dia berpuasa. Baik, di hadis yang ketiga yang berbicara terkait dengan pembatal puasa karena tadi memakan makanan atau minum secara tidak sengaja, yaitu lupa, tidak membatalkan puasa. Nah, di sini Abu Hurairah mengatakan dan Rasulullah bersabda, "Man dhara'ahul qai'u fala qada alaih." Nah, ini terkait dengan apa yang keluar dari tubuh seseorang. Karena 2 hadis tadi berbicara tentang apa yang masuk di dalam tubuh seseorang. Nah, barang siapa yang terjadi dalam dirinya itu muntah al-qai', muntah, fala qada'a alaih, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqada dan menjadikan puasa pada hari itu sah tetap. Dengan kata lain, yang namanya muntah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada kategori berikutnya yang masih dalam kategori muntah, tapi yang membatalkan puasa, yaitu manistasqa. Barang siapa yang istasqa, yaitu tambahan alif, sin, dan ta, itu memberikan makna fi'il tersebut, yaitu tolab, permintaan. Dengan kata lain, sengaja. Istakala, yaitu meminta makan. Istasqa'a, yaitu sengaja untuk muntah. Jadi dirinya sendiri yang menyebabkan dirinya muntah. Entah itu menyokok
tenggorokannya atau dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia itu secara sengaja muntah. Maka di sini Rasulullah mengatakan fa'alaihil qada, berarti membatalkan puasa dan wajib untuk mengqada di lain waktu. Baik, ini terkait dengan apa namanya? Muntah atau al-qai'u. Baik. Kita lanjutkan di hadis berikutnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan. فصام حتى بلغ ركاع الغيم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه Muslim. Nah, ini juga hadis yang penting sebagai dasar kita dalam puasa, terkhusus puasa Ramadan, yaitu apa? Kondisi seseorang yang sedang safar. Karena Jabir ibn Abdullah menceritakan kondisi Rasulullah pada waktu itu sedang keluar untuk membuka kota Makkah. Berarti terjadi kejadian Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Yaitu jarak yang ratusan kilometer antara Madinah dan Mekah. Dan Rasulullah SAW ketika sampai ke daerah namanya Ruka Al-Ghaim. Ruka Al-Ghaim itu lebih dekat kepada Mekah, daerah antara Madinah dan Mekah, tapi lebih dekat kepada Mekah. Dalam kondisi di mana para manusia itu masih berpuasa. Berarti ini kan sudah safar kondisinya. Terus kemudian ketika sampai di daerah Ruka Al-Ghaim, para manusia, para sahabat yang lainnya itu masih dalam kondisi berpuasa dan Rasulullah juga masih dalam kondisi berpuasa. Kemudian Rasulullah pun meminta salah satu sahabat untuk menghadirkan qadah. Qadah itu tempat bejana ya. Isinya adalah air. Farafa'ahu hatta nadhara nasu ilaih. Yaitu kemudian Rasulullah SAW itu mengangkat tempat air atau ceret atau yang semisalnya sampai manusia itu melihat bahwasanya Rasulullah itu ingin melakukan sebuah perbuatan agar para sahabat itu selain perhatian dengan perbuatan Rasulullah ini. Kemudian Rasulullah pun melakukan minum, yaitu fasyaribah. Kemudian beliau pun minum. Jadi setelah mengangkat lama wadah air tersebut, kemudian setelah para sahabat melihat beliau dan beliau pun minum. Nah, kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau bahwasanya setelah beliau minum itu masih ada aja orang-orang yang berpuasa juga, tidak membatalkan. Maka beliau berkomentar ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itulah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Mengindikasikan jikalau kita hanya berpaku pada riwayat ini saja, itu menjadikan bahwasanya berpuasa dalam safar itu hukumnya adalah haram. Kalau kita hanya berdasar hadis ini saja. Yaitu kalau seseorang itu musafir, kemudian dia tetap berpuasa, maka hukumnya adalah haram puasanya. Bukan malah dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Karena Rasulullah melabeli orang tersebut sebagai al-usad. Jamak dari kata al-asi, yaitu orang yang bermaksiat. Maksiat. Nah, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwasanya hadis ini dan perkataan Rasulullah ini itu ada sebab wurudnya. Ada alasan kenapa Rasul melakukan hal demikian. Yaitu dalam lafaz riwayat Muslim dikatakan bahwasanya dikabarkan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu syaqqa alaihimus siyam. Mereka itu sudah mendapatkan masyaqqah, berarti kesulitan untuk melakukan puasa di Fathu Mekah, di safar. Mereka awal-awalnya berpuasa, dibiarkan sama Rasulullah. Tapi di beberapa kondisi, karena safarnya itu jauh, kemudian menjadikan beban bagi diri seseorang, berlebih lagi daripada hari-hari biasa. Maka sebagian dari orang itu apa? Kesulitan untuk melakukan puasa sedangkan dia musafir. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya orang-orang itu menunggu apa yang akan engkau lakukan wahai Rasulullah. Intinya para sahabat itu adalah orang-orang yang ingin meniru Rasulullah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah mereka akan tiru. Ini adalah generasi yang terbaik, yaitu selalu menjadikan fokus untuk meniru perbuatan Rasulullah.
Maka Rasulullah pun meminta untuk didatangkan tempat atau bejana yang isinya air. Dan waktu itu adalah waktu setelah asar. Berarti kan sebentar lagi buka sebenarnya. Tapi Rasulullah membatalkan puasanya. Ini mengindikasikan bahwasanya safar itu adalah salah satu sebab atau salah satu rukhsah, salah satu alasan diperbolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Jadi yang namanya seorang musafir, jikalau dia tidak berpuasa, tidak tidak mendapatkan dosa. Karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, tapi kok dia bersafar, bepergian. Maka itu adalah alasan untuk dia membatalkan puasa. Dan tidak ada dosanya di sini. Tapi ketika Rasul mengatakan ulaikal usad di sini, itu mengindikasikan apa? Bahwasanya orang-orang yang tidak berbuka pada hari itu, karena mereka itu sejatinya adalah kesulitan. Orang-orang yang kesulitan untuk melanjutkan puasa. Dalam artian mereka itu lemas. Sudah lemas. Tidak kuat lagi untuk berpuasa, tapi paksakan diri. Karena sudah asar, bentar lagi maghrib. Nah, karena perbuatan itu memaksakan diri, itulah yang kemudian Rasulullah melabeli ulaikal usad. Sudah saya contohkan untuk membatalkan puasa, kemudian tinggal qadha saja di lain hari, kok tetap memaksakan diri untuk berpuasa juga. Maka dilabelilah orang-orang seperti itu oleh Rasulullah sebagai orang yang bermaksiat. Dan inilah yang diharamkan. Berarti kesimpulannya adalah yang namanya safar itu adalah salah satu udzur syar'i, alasan yang dibenarkan dalam syariat untuk seseorang itu tidak berpuasa, walaupun itu puasa Ramadan. Tapi wajib mengganti di hari yang lain. Dan jikalau seseorang itu malah tambah beban dalam safarnya, tambah lemah, bisa bikin lemas, atau menjadi salah satu penyebab dia itu drop, sakit. Kalau dia paksakan berpuasa ketika safar, maka justru puasanya dalam kondisi seperti itu bisa menjadikan dia itu mendapatkan dosa, bukan pahala. Maka bisa jadi haram puasanya. Nah, ini adalah rincian dari kapan puasa itu menjadi haram. Salah satunya adalah ketika safar dan kondisi seseorang itu sudah tidak kuat sebenarnya. Adapun terkait dengan hukum asal seseorang safar dan dia tetap melanjutkan puasa, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan. Jikalau dia tidak berbuka, maka tidak masalah. Karena apa? Rasulullah itu sudah melakukan perjalanan, ya pastilah itu berhari-hari dari Madinah ke Ruka al-Ghaim, dan itu jauh. Dan pada hari-hari itu tidak ada komplain, dalam artian para sahabat juga masih berpuasa secara normal. Baru ketika di suatu daerah lebih dekat kepada Mekah, kok kemudian sebagian sahabat sudah mulai lemah, lesu. Sedangkan yang akan dilakukan di sini adalah perang, mau membuka kota Mekah. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk berbuka dengan cara mengisyaratkan. Kalau yang tidak berbuka berarti dilabeli sedang bermaksiat. Nah itu. Kemudian dipertegas lagi sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam riwayat berikutnya, yaitu dari Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan ala siyami fi safar fahal alayya junah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر رضي الله عنه سأل. Baik. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu yang meriwayatkan adalah Aisyah. Karena Aisyah menyaksikan Hamzah ibn Amr bertanya kepada Rasulullah. Yaitu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku kuat untuk berpuasa di safar ini, di dalam bepergian ini. Fahal alayya junah, apakah aku berdosa jika lo langsung melanjutkan puasa itu? Apakah ada efek buruknya dalam syariat? Berarti kan ada dosanya ketika aku tetap melanjutkan puasaku, maka Rasul pun mempertegas. Yang namanya berbuka puasa dalam kondisi seseorang itu sedang musafir, maka itu adalah rukhsatun minallah, yaitu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis, yaitu keringanan yang wajib diambil, sama keringanan yang lebih utama jika lo diambil. Dan dalam kategori ini adalah kategori yang kedua, yaitu keringanan
seseorang itu berbuka puasa ketika dia musafir atau tidak berpuasa ketika dia safar, maka itu adalah keringanan yang hukumnya adalah sunnah. Jikalau dilakukan, maka dia dapat tambahan pahala. Karena Rasul mengatakan, faman akhadha biha fahasan. Jikalau seseorang itu mengambil rukhsah tersebut, maka itu baik. Berarti kalau namanya baik itu ada pahalanya. Waman ahabba an yasum, jikalau dia kok tetap ingin lanjut berpuasa, fala junaha alaihi, tidak ada dosanya, tidak mengapa. Nah, ini terkait dengan berpuasa pada kondisi seseorang itu sedang musafir. Nah, kesimpulannya adalah bahwasannya kalau seseorang itu sedang safar, walaupun dia masih kuat untuk berpuasa, afdolnya, lebih utamanya, kalau dia pengen tambahan pahala, berarti dia membatalkan puasanya itu kalau pengen tambahan pahala. Kemudian mengkodok di hari yang lain. Kenapa? Karena ketika dia membatalkan puasa di hari dia itu safar, maka dia telah mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Kedua, dia meniru Rasulullah, perbuatan Rasulullah di sini. Berarti apa? Dapat pahala tambahan. Kemudian ketika dia mengkodok di hari yang lain, berarti dia mendapatkan tambahan, berarti dia mendapatkan pahala puasa yang memang itu hukumnya adalah wajib. Berarti ini adalah kondisi lebih afdal daripada orang yang berpuasa ketika dia safar. Karena orang yang pergi bepergian safar dan dia tetap berpuasa, dia hanya mendapatkan pahala wajib, pahala puasa wajib tersebut. Dan dia tidak mendapatkan pahala telah mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala atau telah meniru Rasulullah SAW dalam perbuatan tersebut. Baik, ini adalah kesimpulan dari seseorang yang pergi musafir, apakah afdolnya dia lanjut puasa atau berbuka saja. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di hadis-hadis berikutnya di kesempatan yang akan datang juga. Baik, karena memang ini sebenarnya apa namanya eh, hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Hajar dalam kitab Siam di sini tidak begitu banyak dan insya Allah kita akan lanjutkan walaupun kita insya Allah taala akan sampai di hadis di sini saja di Aisyah, hadis Aisyah. Sedangkan bab saum tatawwu ini adalah puasa sunnah dan kita sekarang sedang fokus membahas terkait dengan puasa Ramadan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Maka insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang akan kita habiskan di bab di puasa Ramadan ini. Dan insya Allah di pertemuan yang berikutnya lagi kita akan lanjutkan lagi di pembahasan di puasa yang sunnah dan lain sebagainya. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan jikalau ingin bertanya silahkan dinyalakan saja mikrofon. Saya persilahkan. Baik, jika ada yang bertanya, silahkan langsung menyalakan mikrofon. Baik, sambil kita simpulkan terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu bahwasanya yang namanya hukum sahur itu adalah sunnah, karena Rasulullah itu melakukan puasa wisol, yaitu puasa yang di situ beliau tidak melakukan berbuka puasa ataupun sahur. Berarti Rasul meninggalkan sahur dalam puasanya dan tetap sah puasa tersebut. Maka sahur hukumnya adalah sunnah. Terus kemudian puasa wisol yaitu puasa yang nyambung satu hari dengan hari berikutnya, 2 hari atau lebih, itu adalah hukumnya haram karena ini termasuk perbuatan yang khusus untuk dilakukan oleh Rasulullah. Alasannya adalah karena tidak ada orang yang semisal Rasulullah. Di sini Rasulullah mengatakan ayyukum misli. Tidak ada di antara kalian yang seperti diriku. Terus kemudian juga bahwasanya berkata buruk, apalagi berbuat keburukan juga, itu tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah dan tidak wajib qadha, tapi tidak mendapatkan pahala di hari tersebut. Terus hal berikutnya, tidak termasuk pembatal puasa, itu adalah mencium istri,
ataupun melakukan istilahnya bermesraan dengan istri. Selama hal-hal tersebut tidak menyebabkan inzal atau ejakulasi. Terus kemudian hal berikutnya adalah terkait dengan bekam pada kondisi seseorang sedang berpuasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka tidak membatalkan puasa menurut pendapat mayoritas ulama selain Hanabilah, dan ini adalah pendapat yang rajih kuat berdasarkan riwayat Al-Bukhari di sini. Karena seseorang yang sedang berpuasa kemudian melakukan bekam dan membatalkan puasanya itu terjadi sebelum. Itu adalah hukum sebelumnya. Tapi ketika setelah haji wada, yaitu di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan hijamah. Ketika beliau itu ihram, berpakaian ihram untuk haji, dan ketika beliau juga berpuasa. Maka itu mengindikasikan bahwasanya hijamah itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana yang ditegaskan juga dalam riwayat Anas bin Malik di sini. Baik. Terus hal berikutnya adalah semua hal yang tidak melewati kerongkongan atau tenggorokan seseorang, maka tidak membatalkan puasanya. Walaupun itu dimasukkan ke telinga, ataupun ke mata, hidung, atau ke mulut, selama tidak lewat ke tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Pakai tetes mata, atau dia mencicipi, seorang ibu sedang memasak, mencicipi masakannya, selama tidak ditelan, maka tidak membatalkan puasanya. Terus kemudian, barang siapa yang makan dan minum, tapi dalam kondisi lupa, kalau dia itu sedang berpuasa, tidak diwajibkan untuk mengqadha. Berarti kan puasanya sah. Tapi di lain sisi, bahwasanya seseorang yang sengaja untuk makan dan minum di tengah hari Ramadan itu menyebabkan dia wajib mengqadha di hari yang lain dan diwajibkan membayar kafarah. Terus kemudian bahwasanya orang yang muntah itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau yang sengaja untuk memuntahkan sesuatu itu membatalkan puasanya. Dan pembahasan yang terakhir adalah bahwasanya seseorang yang pergi safar itu lebih utamanya jikalau dia membatalkan puasanya karena akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kesunahan karena mengambil rukhsah dan meniru Rasulullah, dan pahala wajib ketika dia mengqadha puasanya lagi. Adapun orang yang safar kemudian dia ingin tetap berpuasa, maka itu boleh dilakukan dan tidak melanggar syariat. Dan puasanya tetap sah dan dihitung. Tapi jikalau seseorang memaksakan diri dalam safarnya untuk terus berpuasa yang menyebabkan ada madarrah, keburukan bagi dirinya, menyebabkan puasa yang dia lakukan itu bukan bernilai pahala, justru bernilai dosa. Dan hukumnya adalah haram. Baik, itu adalah kesimpulan kita di sore hari ini. Baik, saya masih persilakan jikalau ada pertanyaan. Jikalau tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan sudah bisa dipahami dan ditangkap dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mungkin pertemuan berikutnya semoga di hari Jumat juga. Baik, kita cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.